Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gus Budi ya. Kali ini banyak sekali permasalahan teman-teman yang tidak atau kurang bisa dalam membaca jangka sorong, bahkan sampai pusing, sampai tanya sana sini ternyata masih pusing. Alhamdulillah untuk kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membaca jangka sorong paling simpel, sederhana, dan insya Allah dengan teman-teman mengikuti video ini sampai selesai nanti saya pastikan untuk bisa membaca jangka sorong. Sebelumnya di sini ada beberapa jangka sorong yang sudah saya siapkan. Ini jangka sorong yang sampai ukuran 300 mm. Nah, ini ukuran 300 mm. Dan ini ada jangka sorong yang kecil-kecil. Ini sebenarnya masih kurang satu lagi ya, jangka sorong yang digital. Jadi ini yang jarum kayak gini. Terusan ini yang apa nih? Ini yang seperti biasa. Nah, yang oke kita ini ya, yang dua ini dulu ya, yang biasa ini. Jadi yang biasa ini sebenarnya ada dua macam. Yang pertama dengan ketelitian 0,02. 0,02 itu ciri-cirinya dari strip 0 sampai 1 ini ada 5 strip, 5 strip. Jadi per stripnya itu 0,02. Jadi teman-teman itu paling tidak harus mengerti 3 dulu untuk membaca jangka sorong. Jadi 3 dasar jangka sorong. 3 dasar jangka sorong yaitu ada 3 skala atau 3 ukuran. Yang pertama, ukuran pertama itu ukuran dari ini. Dari 0 sampai 10, 20, 30, 40 ini sampai nanti mentok di sini. Nah, ini sampai 150. Ini ukurannya milimeter. Tapi ada juga ukuran yang ininya bukan milimeter tapi sentimeter, berarti harus dirubah. Tuh. Oke, tidak usah pusing-pusing, ini aja yang di depan ini saja saya jelaskan. Jadi skala pertama itu ini. Skala pertama ini di atas ini. Jadi kelipatan ini 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sampai sini 10, berarti satu strip itu nilainya 1. Itu skala utamanya sama dengan nilainya 1:1. Artinya satu strip itu nilainya 1. Terus skala yang kedua, skala 2 itu nanti bacanya adalah ini. Nolnya itu melewati mana dulu? Contoh ini ya. Contoh nih. Nah, skala 2 itu dia harus membaca nolnya itu melewati mana. Jadi kalau ini tadi satu stripnya 1, berarti ini sudah melewati 1. Berarti kita baca di sini dari kedua ini. Kedua ini berarti kita masuk dulu 1. Masuk dulu 1 kayak gini. Terus skala 3, skala 3-nya itu nanti yang paling lurus di antara yang lurus. Oke, kita cari dulu yang lurus. Nah, ini kan nolnya ini antara 1 dan 2. Kita lihat 2 ini, 0 ini mendekati yang awal atau yang akhir. Kalau mendekati yang akhir berarti teman-teman konsentrasinya 5 ke sebelah sini. Saya ulangi ya. Jadi nolnya ini, kalau nolnya ini mendekati yang awal, konsentrasinya 5 ke sebelah sini. Tapi kalau nolnya itu mendekati yang akhir, berarti teman-teman konsentrasinya 5 ke sebelah sini. Nah, ini kita cari yang paling lurus. Dicari yang lurus di antara yang lurus. Oke, ini ada kalau di kamera ya, ini banyak sekali yang lurus. Cuma nanti ada tekniknya, digini-ginikan. Nah, gini kan, cari yang paling lurus di antara yang lurus. Nah, ini kebetulan itu di angka 7. Jadi ini ya, itu yang lurus itu 7 dan 72. Kenapa 72? Karena ketelitiannya adalah 0,02. Jadi ini seandainya 7 ya, ini 7, 7, 2, 74, 76, 78, baru di 80. Itu caranya. Oke, itu caranya. Berarti kita tulis tadi 1, plus skala yang keduanya adalah
0,72. Hasilnya adalah 1,72. Oke, masih pusing? Oke, kalau masih pusing saya ulangi. Cara membacanya langsung saja ya. Contohnya adalah gini, set. Oke. Kita lihat nolnya itu melewati angka berapa? Ingat, satu strip yang ada di atasnya adalah 1. Berarti kalau ini 30, 31, 32, 34, 35, 35 ya, 35-nya sini, 36, 37. Berarti kita tulis dulu 37. 37. Untuk hasil yang kedua adalah 37. Simpelnya kayak gini, tulis 37 skala utamanya. Skala yang kedua biar teman-teman lebih mudah saja. Ingat, 0 ini mendekati yang awal atau yang akhir. Kalau nolnya itu mendekati yang awal, berarti teman-teman cari yang lurus dari 5 ke sebelah sana. Ini baru sedikit, berarti antara sini yang paling lurus itu. Kita lihat yang paling lurus mana ini. Nah ini dari 3 ini bisa yang paling lurus adalah di sebelah sini. Berarti itu adalah 32, 34, 36. Berarti di sini adalah 36. 0,36. Ketemunya adalah 37,36. Oke, saya ulangi lagi sampai benar-benar teman-teman paham. Kita tarik garis titik. Nah, ini di sini. Oke, caranya masih sama. Kita baca yang atas dulu. Di atas dulu. Nah, ini dia berapa? Nolnya itu melewati atau pas? 140, 141. Untuk menentukan ini pas atau tidak, di sini ada 0, di belakangnya sini ada 0. Kalau ini sudah di sininya lurus, di sini sudah lurus, berarti ini hanya cukup kita membaca 141. 141 karena yang lurus ini di 0. Nolnya sudah pas 0. Di sini juga sudah pas 0, berarti pas sekali ini 141. Paham? 141. Skala 2-nya tidak dibaca karena sini sudah 0, di sebelah sininya sudah lurus di 10. Berarti 141. Oke, langsung kita geser lagi ke depan biar pokoknya intinya harus paham gitu ya. Intinya kalau paham itu harus menyaksikan atau memperhatikan dari materi, itu pembelajarannya gitu. Jadi harus fokus dulu teman-teman. Baik, kita baca lagi. Di sini ada berapa ini? Ini nolnya melewati sini 25, 26, 27, 28, 29. Nah, ini kita tulis dulu 29. 29. Oke, kita tulisan sini aja 29. Ini satuannya milimeter. Oke. Di atasnya sudah kita tulis 29 ini ya. Terus nolnya ini di mana? Mendekati yang pertama atau mendekati yang terakhir. Kalau ini di tengah-tengahnya, berarti teman-teman konsentrasinya di antara 5, 3, 4, 5, 6, 7 sini. Kita lihat dulu mana yang paling lurus di antara yang lurus. Nah, kebetulan ini yang paling lurus adalah di 6. Berarti 6 itu berapa? 0,60. 0,60. Oke, berarti kita tulis di sininya, di bawahnya. Di bawahnya kita tulis 0,60. 0,60. Ketemunya 29,60 mm. Itu satuannya, jangan sampai keliru. Oke, mudah-mudahan sudah sedikit tambah paham dari materi ini. Coba lagi kita ke depan yang lebih kecil. Nah, seandainya ini gini, ini nolnya itu diletaknya di sini. Nah, ini kalau kayak gini pasti agak-agak pusing ini nanti. Nah, ini bagaimana cara membacanya? Kita lihat dulu di depan ini nolnya melewati berapa? Oh, nolnya ini dia belum melewati sama sekali. Nah, ini belum melewati sama sekali. Berarti kita tulis 0 skala utamanya.
kita tulis 0 saja. Di atasnya ini karena dia belum melewati, berarti kita masih anggap di sini adalah 0. Oke. Setelah kita baca 0 di sini, terus 0-nya ini di tengah atau di pinggir sini atau sebelah sini, sesudah atau belum, atau yang mendekati awal atau yang mendekati akhir. Kalau di tengah-tengahnya, berarti kita lihat yang paling lurus di tengah-tengahnya antara 4, 5, 6. Mana yang paling lurus? Nah, kebetulan sini yang paling lurus adalah sini. Berarti 42, 44, 46, 48. Berarti 48. 0 di sini 0,48. Berarti ketemunya adalah 48 mm. Jadi 0,48 mm. Nah, itu. Oke. Sudah ada gambaran lagi atau ini pada pusing? Oke, saya jelaskan kembali biar tidak pusing. Kita perhatikan dulu 0 di bawah ini melewati berapa? Oh, ternyata dia belum melewati 1. Berarti masih kita tulis 0. Nah, kita tulis 0 dulu ya. Jadi ini belum melewati 0-nya ini, 0 bawah ini belum melewati 0, belum melewati angka 1, berarti masih 0. Oke, saya ulangi di sini. Kita tulis 0 dulu. 0 mm. Terus skala yang keduanya? Skala yang keduanya, ini kita lihat 0-nya ini letaknya di mana? Di strip sebelumnya, mendekati strip sebelumnya, atau mendekati strip sesudahnya. Nah, ini atau strip yang akan datang. Jadi di sini adalah letaknya kebetulan di tengah, agak ke tengah, agak ke sini sedikit. Nah, ini berarti kita lihat ini yang lari terus adalah di sini. Nah, letaknya di sini, ini yang paling lurus. Karena ini ketelitiannya 0,02, berarti ini 4 tambah 0,02 dan 0,42, 0,44, 0,46, 0,48. Nah, kayak gitu. Pokoknya lompat tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 gitu. Berarti 4,8. 0,48, tulis 0 tadi 0,48. Ketemunya 0,48 mm. Oke, mudah sekali kan? Mudah. Oke, biar tambah paham, lebih jelas lagi, kita akan menggesernya. Wes, jangan jauh-jauh dulu aja, di sini aja. Oke, di sini ini nolnya sudah melewati berapa? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya itu sudah nolnya sudah melewati 7. Berarti kita tulis dulu bukan 0,7 ya, tapi 7. Kita tulis dulu 7. 7. Terus di bawahnya, ya kita lihat di bawahnya ini dia masih dekat dengan yang pertama. Berarti kita konsentrasinya 5 ke sebelah sana. Jaraknya sedikit, berarti kira-kira antara di 2. 2 mana yang lurus nih? Oh, ternyata yang lurus malah di 3. 3 ini artinya 0,30. Jadi kalau di sini artinya 0,30. Kalau sebelah sini berarti 0,32. Sebelah sini 0,34 gitu. Jadi setiap ganti satu strip itu tambah 0,02. Jadi yang di bawahnya ini kalau kita baca secara pelan-pelan itu 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 berarti 1. 0,1 maksudnya. 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 20. 0,22, 0,24, 0,26, 0,28, 30. Jadi kayak gitu. Nah, ini berarti ketemunya adalah berapa? 30. 0,30. 0,30 atasnya tadi 7, berarti 0,30 kita jumlah saja,
berarti 7,30 mm. Oke, tambah jelas. Biar tambah jelas lagi, baik kita akan berubah lagi di sini ya. Oke, kita satu dulu paham. Jadi ini ya 0,02 dulu kita pahamkan, baru nanti kita pindah yang lain, dasarnya itu sama. Nah, di sini. Oke. Ini kita lihat dulu 0 itu melewati berapa. Di sini ada 60, 61, 62, 63, 64, 65. Kita tulis dulu nolnya itu melewati 65. 0 melewati 65, berarti kita tulis dulu 65. Oke, setelah kita tulis 65 di atasnya, terus kita lihat 0 itu mendekati yang garis yang sesudah atau yang sebelum. Oh, ternyata nolnya ini mendekati yang sebelumnya atau yang sebelah sini, sebelah kanannya. Nah, berarti ini nanti kita konsentrasinya 5 ke sebelah sini. Kita lihat di mana tadi nolnya. Oh, sudah hampir mendekati yang akan datang. Berarti ini antara 8, 7, 8 gitu. Caranya gitu. Oh, ini berarti yang paling lurus adalah 76. Dari mana 76? Ini 70, 72, 74, 76. Berarti kita baca di bawahnya tertulis 0,76. Ketemunya adalah 65,76. Mau paham lagi? Oke, kita lanjut. Pokoknya intinya teman-teman harus bisa menggunakan jangka sorong, karena seorang mekanik itu jika tidak bisa membaca alat ukur maka akan hancur semuanya. Karena ketelitian itu sangat penting di orang teknik itu. Selisih 0,04. Nah, 0,04 itu berapa? Contohnya gini. 0,04. 0,04 itu gini. Kita luruskan 4-nya. Nah, ini ya. 0,04 itu ini 0. Ini ya, ini 0. Ini nolnya belum lewati 0. Yang paling lurus adalah di 4-nya ini. Ini adalah 0,4, sorry. Ini 0,40. Kalau ini 0,40. Kalau 0,04 itu nanti yang lurus di 2-nya ini. Baik, kita geser dulu ya. Nah, kayak gini. 0,04 itu segini. 0,04. 0, 0,02, 0,04 karena kita tambah 2. Seberapa? Jaraknya sedikit kayak gini. Ini juga akan sangat-sangat berpengaruh sekali di teknik. Apalagi ini molter atau shaker. Wah, ini trouble pasti. Ngobos, tidak ada tenaganya ini. Hanya segini tok. Tidak kelihatan ya. Hampir tidak kelihatan. Sangat tipis sekali ini. Nah, itu makanya kita orang teknik harus jeli, harus teliti supaya nanti tidak kerja 2 kali. Bahkan bisa-bisa kita nanti akan ganti rugi nanti. Oke. Kita pahami pelan-pelan dulu. Kalau seandainya masih ada yang tidak paham, kita harus paham dulu skala. Skala itu adalah mana aja yang kita baca. Jadi sebenarnya 3 ya, cuma saya globalkan jadi 2 saja, lebih mudahnya. Di sini ada beberapa ukuran. Ini ukuran pertama, ini ukuran yang kedua yang harus kita baca. Terus ini yang atasnya apa, Pak? Ini atasnya adalah inci. Jadi kalau kita menggunakan satuannya atasan ini nanti satuannya bukan mili tapi inci. Maka yang atas ini jarang sekali digunakan. Nah, oke, ini sudah saya jelaskan, mudah tambah puyeng nanti teman-teman. Di sini saja. Jadi caranya adalah nolnya ini kita baca. Nol ini adalah sebagai garis untuk mengukurnya. Contoh, jadi kayak gini. 0 bukan 0 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya setiap 0 melewati itu kita baca. Contohnya kayak gini. Nah, kalau gini dia sudah melewati 1, kita tulis 1 dulu. Nah, kalau ini sudah paham semuanya, pokoknya intinya pengukuran itu 0 itu yang sudah melewati. Jadi yang sudah dilewati 0 itu yang kita baca. Kalau belum dilewati berarti belum sampai. Intinya itu, berarti kalau sudah dilewati 0, berarti kita baca sebelah sini. Contoh, set. Nah, ini berarti yang sudah dilewati 0 itu berapa? Berarti 20, 21, 22, 23. Oh, berarti di sini ada 23. Itu. Caranya gitu. Terus kalau kita sudah membaca di atasnya ini, terus kita ke bawah skala yang kedua. Nah, skala 2 ini kita cari yang lurus. Maksudnya ini kan garisnya banyak yang mendekati kayak gini, mendekati kayak gini. Ini cari yang lurus antara atas dan bawah. Cari yang lurus di antara yang lurus. Gitu. Oke. Untuk menentukannya biar mudah, ini biasanya teman-teman mekanik itu di pelatihan-pelatihan atau di lomba-lomba LKS kayak gitu, dia sering menggunakan teknik yang paling cepat itu dia menggunakan nolnya ini mendekati yang sudah atau yang belum. Kalau mendekati yang belum, yang sudah dilewati, berarti kita konsentrasinya 5 ke sebelah sana. Tapi kalau nolnya itu mendekati yang akan datang, berarti kita 5 ke sebelah sini. Terus kalau di tengah berarti kita konsentrasinya seandainya nolnya ini di antara 23 dan 24, di tengah-tengahnya kita konsentrasinya di angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gini. Oke, karena ini mendekati di yang sudah kita lewati, berarti ini antara konsentrasinya antara 1, 2, 3, 4, 5. Ini antara 1 sampai 3 nan. Kita lihat. Nah, ini yang paling lurus adalah di 3, kebetulan di 3. Berarti caranya baca bagaimana? Di sini adalah 23, karena kita pindah ke sebelah sini, 23,30. Tapi kalau seandainya di sebelah sini bagaimana? Berarti 23,32 karena satu stripnya 0,02. Gitu ya. Mudah, sebenarnya mudah, tapi ini harus konsentrasi konsentrasi untuk benar-benar fokus, karena fatal sekali jika teman-teman salah membaca jangka sorong. Baik, kita ulang 1 kali, setelah itu sudah. Nanti kalau belum paham silahkan teman-teman kiranya belum paham bisa tanya di kolom komen nanti ya. Langsung kita pentokkan di sebelah sini saja biar jauh. Oke, kita lihat dulu, kita konsentrasi dulu sejenak. Ini berapa angka nolnya itu melewati berapa? Di sini ada 130, 131, 132, 33, 34, 35, 36. Nol ternyata melewati 136. Kita tulis dulu. Atasnya itu 136 mm. Terus kita pindah ke bawahnya. Nah, kalau kita pindah ke bawah berarti nanti hasilnya 0, pindah ke bawah sini berarti hasilnya 0, kita lihat 0 ini mendekati yang sudah dilewati atau yang akan dilewati, sebelah kanan atau kiri. Oh, ini ternyata mendekati yang akan datang, berarti kita 5 ke sini. 5 ke sini. Kita cari yang lurus. Lihat. Nah, ini tidak lurus. Nah, kita lihat di sini ada beberapa yang kelihatan lurus. 6 ini lurus, ini sudah mulai bengkok. Tapi yang paling lurus, dicari yang paling lurus adalah di ini. 64 atau 60, ini 68. 60 ya Bu ya, 68. 68 karena ini 69. 66. 64 atau 68. Karena di sini 62, 64, 66, 68. Di sini adalah 66.
yang paling lurus adalah 66. Kita tambah di sebelah sini 66. Bukan 60, 36. Sorry ya, saya ulang lagi biar tidak kelihatan ya. Kita lihat di sebelah sini yang mendekati adalah, kita lihat tadi berapa? Ini ya, 60, benar 66. Yang mendekati yang benar adalah 66, betul 66. 60 berarti 0,66. Ketemunya 136,66 mm. Wah, ini pada teman-teman ragu. Oke, sekali lagi biar teman-teman paham ya. Set. Jadi harus teliti gitu. Harus teliti biar tidak keliru. Kita lihat dulu di sebelah sini 0 itu melewati berapa? 110, 111, 112. Di sini sudah melewati 112. Kita tulis dulu 112. 112. Terus kita lihat nolnya. Nolnya ini dia di tengah-tengah di antara 112 dan 113, di tengah-tengah berarti konsentrasinya di sini. Berarti ini 100 bukan 50, 52, 54, 56. 56. Oke. 56 ini sudah lurus. Berarti plus 56. 0,56. 56 berarti 112,56 mm. Kayak gitu, mudah-mudahan teman-teman semuanya tambah jelas dalam menggunakan jangka sorong, terutama di pembahasannya. Kalau penggunaannya saya yakin banyak yang bisa. Jadi dengan jangka sorong sebenarnya kita bisa membaca diameter luar kayak gini. Jadi seandainya kita membaca piston itu berapa besarnya dengan menggunakan di sebelah sini. Terus membaca diameter bureng atau diameter silinder atau diameter laker, itu di dalamnya kita bisa menggunakan ini, atau dalamnya silinder bisa menggunakan ini. Jadi 1, 2, 3 ini bisa digunakan dengan ukuran yang sama di sini semuanya. Jadi kalau ini geser, di sebelah sini juga geser kayak gitu. Oke, gitu dulu. Nanti selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan pada teman-teman berbagai ilmu pengetahuan, yaitu ada jangka sorong dengan ketelitian 0,05. Nah, bedanya apa dengan ketelitian 0,05? Jadi ini ketelitian 0,05. Jadi kalau ketelitian 0,05 itu antara 0 ke 1 itu hanya satu strip. Berarti nilainya bagaimana? Jadi saya kasih bocoran sedikit. Kalau di sebelah sini berarti 0,05. Di sebelah sini seandainya yang lurus adalah 0,1. Sebelah sini 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35. Langsung ke sampel saja biar tidak berbelit-belit. Contoh kayak gini. Ini 0 sudah mendekat atau sudah melewati dari 2. Nah, 2-nya ini karena di sini satuannya kita lihat. Nah, ini masih sentimeter. Nah, ini masih sentimeter ya. Kelihatan enggak? Nah, ini masih sentimeter. Berarti kita rubah dulu. Jadi 2 cm kalau dibuat mili itu adalah dengan 20 cm. Berarti kita baca saja sini adalah 20 cm. Nah, kalau sini bagaimana? Berarti ini adalah 1 mm, 2 mm, 5 mm. Berarti sampai sini 10 mm. Di sini adalah 20 mm. Berarti 0 ini sudah melewati 2 mm. Oke. Betul ya. 2 mm, 20 mm. Terus di bawahnya kita lihat
Nah, nolnya itu dia mendekati yang awal atau yang akhir. Kita lihat, oh dia mendekati yang akhir, berarti 5 ke 11 ini. Mana yang lurus di antara yang lurus? Ternyata di 6. Oh ya udah, kalau gitu intinya di sini adalah 0,6. 0,60. Berarti ketemunya adalah 20,6 atau 60 juga enggak apa-apa. Tuh. Sekali lagi yang ini. Set di sini ya. Oke, kalau ini cara membacanya tidak usah saya tulis. Ini langsung kita baca saja. Ini berarti 5, berarti 1 2 3 4 5. 5, kita cari yang lurus, di antara yang lurus sini adalah di 65. Berarti 5 di sini 5,65. Paham jelas? Jadi bedanya itu kalau di 0,05 itu antara 0 ke 1 itu hanya ada satu strip kayak gini. Tapi kalau yang 0,02 itu dibagi menjadi 5. Jadi cara mudahnya untuk memahamkan teman-teman, 0 ke 1 itu ada 5 strip, jadi dianggap aja ini 10. 10 dibagi 5 berarti ketemunya 2. Nah, jadi ini setiap ke sini 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,8 baru masuk ke 10 atau ke 1 itu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalian nanti saya akan memberikan ilmu pengetahuan saya, berbagi ilmu pengetahuan di jangka sorong kayak gini. Dasarnya kalau bisa nanti insya Allah bentuknya kayak apa, jenisnya apa, mereknya apa, nanti insya Allah akan bisa, karena dasarnya itu sangat penting. Oke, gitu dulu informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman belum paham silahkan bertanya, bisa di grup komentar, bisa di nomor HP saya, atau yang lainnya lah, offline juga siap. Insya Allah saya bantu dengan ikhlas lahir batin gitu. Itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe, dan nantikan video selanjutnya, dan pastikan penyimpanan jangka sorong di tempat yang aman, tidak terkena air hujan ataupun air aki ataupun air garam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dulu. Terima kasih, mantap.